Setelah menjadi tersangka, siapa yang akan menggantikan Edi Prabowo? Berita tentang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi berita utama di media-media daring kemarin. Warganet lantas heboh mempercakapannya di jagat media sosial. Ada lebih dari 26.000 tweet terkait Menteri KKP dilontarkan oleh netizen. Bersamaan dengan Menteri KKP muncul pula trending topik Bu Susi. Karena netizen menganggap Edi Prabowo sebagai antitesis dari Bu Susi Pujiastuti. Selama ini Edi Prabowo dianggap gagal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan KP. Berbanding terbalik dengan Susi yang dinilai sukses mengangkat martabat kelautan Indonesia. Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, menutup keran ekspor benih lobster, dan penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal menjadi beberapa indikator keberhasilan Susi selama ia duduk sebagai orang nomor 1 di Kementerian KP. Berbagai kebijakan itu oleh banyak pihak dinilai tepat untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Lewat Bu Susi, warganet ramai-ramai menyuarakan keinginan mereka agar Presiden Jokowi kembali memanggil Susi Pujiastuti untuk memimpin kementerian dan pengurusi kelautan dan perikanan Indonesia itu. Susi yang mereka sebut sebagai Sri Kandi Laut Indonesia dinilai cocok, yang paling cakep dan tepat untuk menggantikan posisi Edi Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah dengan Bu Susi menjadi trending topik, ia lalu akan kembali dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Belum tentu. Pertama adalah faktor Luhut Panjaitan yang saat ini menjadi Menko Maritim dan Investasi. Di periode pertama pemerintahan Jokowi, Luhut dan Susi kerap kali menunjukkan keretakan hubungan mereka pada publik. Mereka acap terlihat berbeda pendapat terkait beberapa kebijakan Susi di kementerian yang ia pimpin. Saya menduga alasan silang pendapat yang kerap terjadi antara kedua menteri Jokowi itu mungkin saja salah satu pemicu sehingga Susi tidak dipertahankan Jokowi di periode kedua. Saya tidak yakin Susi out karena alasan kinerja. Saya pikir semua dapat melihat betapa Susi bekerja cukup baik. Ia tidak kalah hebat dari menteri-menteri Jokowi lainnya. Luhut dan Jokowi memang memiliki hubungan yang cukup akrab. Beberapa kali Luhut bercerita baik kepada para pewarta pun lewat akun media sosialnya bahwa mereka telah bersahabat ketika Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mungkin akibat kedekatan itu pula sehingga Jokowi kerap mempercayai mengurusi banyak hal tentang di negeri ini, yang membuat ia mendapat sebutan baru dari masyarakat, yaitu Menteri Segala Urusan. Artinya apa? Jika Susi kembali masuk kabinet, sedikit banyak akan mempengaruhi suasana kerja di istana. Lain hal jika nanti Luhut masuk dalam daftar reshuffle, maka Susi Pujiastuti sangat mungkin memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan lagi. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Jokowi mendepak Luhut sahabatnya itu dari kabinet? Lalu alasan kedua, kenapa Susi tidak mungkin mengisi pos Kementerian Kelautan dan Perikanan lagi? Adalah karena Susi bukan kader partai. Ia seorang profesional. Sementara pos Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini adalah jatah partai. Tepatnya jatah Partai Gerindra. Jadi jika nanti Edi Prabowo akhirnya harus direshuffle, maka kemungkinan akan diduduki oleh kader partai. Kader partai apa? Bisa jadi status quo tetap dari Gerindra, tapi tidak menutup pula kemungkinan akan diberikan ke partai lain. Pengisian pos kementerian itu sangat dipengaruhi oleh kesepakatan Jokowi dan para pemimpin partai nantinya. Karena sekalipun itu memang hak prerogatif presiden, namun sudah jadi rahasia umum tak lepas dari intervensi partai. Lalu partai mana yang berpeluang duduk sebagai orang nomor 1 di Kementerian KP?
Semua partai pendukung pemerintah berpeluang. Namun berdasarkan pengamatan saya, mungkin saja dari P3. Karena Partai Ka'bah itu baru mendapat 1 kursi menteri di kabinet, yakni Sang Ketua Umum Soeharto, yang saat ini duduk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun bisa pula dari PDIP. Mungkin kita masih ingat setelah Jokowi terpilih pada Pilpres 2019 lalu, santer terdengar nama Rohmin Dauhiri akan menempati posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan banyak kesempatan, Rohim kerap pula mengkritik kinerja Susi. Isu itu semakin diperkuat atas adanya dukungan dari beberapa kader PDIP agar Jokowi memilihnya sebagai pembantunya untuk mengurusi kelautan dan perikanan. Bukan alasan memang, terlepas dari ia pernah tersangkut masalah korupsi, Rohmin bukan orang asing di dunia kemaritiman dan perikanan. Pendidikan S1 hingga S3-nya adalah di bidang perikanan dan kelautan. Selain itu, pada era Gus Dur dan Megawati, ia dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Di PDIP sendiri ia menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan. Lalu siapa sosok yang nantinya akan menggantikan Edi Prabowo? Saya berpikir PDIP memiliki peluang yang lebih baik ketimbang partai-partai pendukung pemerintah lainnya. Rohmin sangat mungkin menduduki jabatan itu, dan jika akhirnya Rohmin yang nantinya ditunjuk menggantikan Edi Prabowo di sektor kelautan dan perikanan Indonesia, kemungkinan besar tidak akan lebih baik dari yang sekarang. Tapi jika saja Jokowi memilih tidak tunduk pada pengaruh para petinggi partai pendukungnya, kemungkinan besar Susi Pujiastuti yang akan dipilih. Dan menurut saya, Susi merupakan pilihan paling tepat demi mewujudkan mimpi Jokowi untuk menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Tapi mungkinkah Jokowi berani melakukannya? Layak kita tunggu.